Salam jumpa sahabat-sahabat pelita kasih. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Pagi ini saya menyapa sahabat-sahabat semua dari Kompleks Sekolah Dasar Katolik Santa Maria di Sawangan, Magelang. Atau lebih tepatnya ada di Kompleks Gereja Paroki Santo Kristus Banyu Temumpang, Magelang. Mari kita bersama-sama mengawali hari ini dengan merenungkan sabda-sabda keutamaan Tuhan yang semoga dapat menjadi pelita bagi hidup kita, pelita bagi hati kita, sehingga hidup kita sungguh akan membagikan kasih bagi sesama. Tanggal 23 September, gereja memperingati Santo Padre Pio, seorang imam. Adalah seorang santo yang baru pada tahun 2002 dia dikuduskan menjadi santo. Apa yang menarik dari Santo Padre Pio? Ia adalah imam yang sangat sederhana. Hidupnya hanya diabdikan untuk berdoa, ekaristi, dan melayani sakramen pengakuan. Konon selama hidupnya menjalani tugas imam selama 50 tahun, ia tidak pernah mengambil cuti. Ia abdikan untuk pelayanan. Ia tidak pernah tampil di depan umum, diwawancarai secara publik, atau tidak pernah diundang untuk suatu seminar. Ia imam yang amat sederhana. Hidupnya di kamar yang sempit, konon hanya 2 jam sehari ia menghabiskan waktunya untuk istirahat, lainnya adalah untuk pelayanan. Akhir dari hidup Santo Padre Pio ini ditandai dengan stigmata atau luka-luka yang dialami di sekujur tangan, kaki, dan tubuhnya. Karena doanya, karena kesederhanaannya, kemudian ia diangkat sebagai seorang kudus, sebagai seorang santo. Dan pada peringatan Santo Padre Pio ini, liturgi gereja menyediakan bacaan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 6, yang isinya adalah perutusan Yesus kepada para murid atau para rasul. Dan di dalam perutusannya, Tuhan memberikan pesan yang harus diikuti oleh para murid. Pesan itu sekaligus larangan. Antara lain, tidak boleh membawa bekal, tidak boleh membawa tongkat, tidak boleh membawa baju 2 helai. Apa maksudnya? Agar para murid sungguh fokus terhadap tugas perutusannya. Fokus utama adalah mewartakan Injil yang harus dijalani oleh mereka. Jangan sampai mereka hanya sibuk untuk mengurusi bekalnya, sibuk untuk mengurusi bajunya. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana mereka nantinya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya? Disinilah sisi yang harus direnungkan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan akan mencukupinya. Melalui siapa? Mungkin melalui orang-orang yang berkelebihan, melalui orang-orang yang memiliki dana, dan tetap mereka akan memberikan baktinya, memberikan kelebihannya bagi para pelayannya. Dan inilah yang hendaknya juga harus disadari dan juga harus dihidupi oleh kita semua. Sebagaimana Padre Pio, hidupnya diabdikan bagi Tuhan. Dia tidak pernah memikirkan yang namanya harta benda. Hidupnya diabdikan untuk pelayanan. Dan tentu Padre Pio tidak berkekurangan. Mari kita mencoba untuk menghayati ini dalam hidup kita sehari-hari. Setiap dari kita memiliki tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Itulah panggilan kita. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi suster, bruder, tapi juga ada yang menjadi bapak ibu rumah tangga, bapak ibu keluarga, ada yang menjadi pendidik dan lain sebagainya. Ajakan Tuhan adalah
silahkan fokus terhadap tugas utama yang menjadi panggilan Anda masing-masing. Itu yang terpenting. Sebagai orang tua dalam keluarga, tugas utama dan pertama adalah menjadi pendidik iman dan pendamping bagi anak dan keluarga. Itu yang utama. Jangan sampai karena hal-hal yang lain yang utama diabaikan. Kebersamaan dengan keluarga, kehadiran untuk anak-anak dan untuk keluarga menjadi penting. Bukan berarti harus mengurangkan pekerjaan kita, mengurangkan bisnis kita. Itu penting, tapi yang lebih penting adalah tanggung jawab utama. Membangun kehidupan kebahagiaan di dalam keluarga. Demikian juga untuk tugas-tugas dan panggilan yang lainnya. Semoga sabda Tuhan di hari ini sungguh bisa menjadi pelita yang menerangi hati kita, sehingga hidup kita sungguh bisa menjadi pelita bagi sesama. Hidup kita memberikan kasih, sumber kasih bagi sesama kita. Saya Romo Istoto undur diri dari hadapan sahabat-sahabat semua, dan kita akan berjumpa lagi di dalam edisi Pelita Kasih selanjutnya. Salam seroja dan berkah dalam.